setiap kali kita mendengar, kita pernah memilih siapa yang lebih kita dengarkan atau siapa yang tidak kita ingin dengarkan. Misalnya, kita ingin mendapatkan penghiburan, maka kita akan memilih teman atau seseorang yang bisa bercerita lucu-lucu, membuat diri kita tertawa. Kalau kita ingin mengalami suasana teduh dan ayem, maka kita menghindari seseorang yang omong tidak karu-karuan dan membuat hati kita menjadi jengkel. Kalau kita ini ingin bangga, maka kita memilih orang-orang yang dapat memberi sanjungan atau pujian kepada diri kita. Kita juga pernah memilih apa yang ingin kita dengarkan dan apa yang ingin tidak kita dengarkan. Contohnya, kalau kita lagi pengen mendapatkan informasi tertentu, kita akan mengabaikan suatu berita yang tidak ada sangkut pautnya dengan informasi yang kita harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mendengarkan penuh perhatian. Kalau perlu kita menyampaikan pertanyaan supaya kita menjadi paham dari orang-orang yang kita harapkan tadi. Kita mendengarkan secara saksama. Kalau apa yang kita dengarkan itu cocok dengan minat kita, berfaedah untuk hidup kita, dan terutama menolong masa depan kita. Kita menjadi betul-betul ingat akan segala apa yang kita dengar. Entah kata-kata yang kita dengarkan atau suasana hati kita ataupun isinya, maupun segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dalam suasana yang sangat istimewa, diminta oleh Allah Bapa mendengarkan. Penginjil Lukas menuliskan, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Inilah sabda yang disampaikan oleh Bapa kepada 3 murid. Mereka menerima sabda Allah Bapa tersebut sesudah mengungkapkan dambaannya untuk tetap berada, menikmati kemuliaan bersama Yesus, Nabi Musa, dan Nabi Elia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang menampakkan kemuliaannya tidak terjadi secara tiba-tiba. Penginjil Lukas mengatakan, ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Yesus begitu mulia bersama Bapa sesudah berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, kita ini juga amat sangat sering kali berdoa. Semoga kita semakin dapat menyesuaikan diri kita dengan Allah dalam doa, dan bukan kita minta agar Allah menyesuaikan diri dengan diri kita. Dengan kita menyesuaikan diri dengan Allah, kita sebenarnya ikut ambil bagian dalam keilahian Allah, meskipun kita ini manusia. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bersedia menanggalkan egoisme, menanggalkan iri hati,
mengendalikan amarah, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung, Allah memperkenalkan Yesus sebagai anaknya. Peristiwa itu merupakan pewahyuan keilahiannya Yesus kepada para muridnya. Mengingat sebelumnya mereka masih berproses dalam memahami siapakah Yesus yang sesungguhnya. Yesus disebut Allah Bapa sebagai putraku yang aku pilih. Berkaitan dengan hal ini kita teringat akan Mazmur yang mengatakan, "Engkau adalah anakku." Sementara itu di kitab Yesaya, di sana dikemukakan tentang hamba Tuhan yang dipilih Allah. Maka dalam hal ini Yesus anak Allah disamakan dengan hamba Tuhan yang harus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa pernah bersabda, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Sabda Bapa itu juga berlaku bagi kita di zaman ini, dalam situasi kita masing-masing. Kita diminta oleh Allah Bapa agar mendengarkan Tuhan Yesus yang mulia setelah terlebih dahulu menanggung banyak penderitaan dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan banyak orang. Pada masa lalu, Nabi Musa dan para nabi adalah orang-orang penting yang begitu didengarkan. Saat ini, gembala kita, Bapak Uskup, terutama Bapak Suci Paus Fransiskus, juga kita dengarkan dengan sepenuh hati. Kita berusaha melaksanakan ajaran dan nasihat iman maupun nasihat moral. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, terutama pada masa Prapaskah ini, kita berusaha melaksanakan anjuran Allah Bapa, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak sekedar ingin mendengarkan dari telinga kanan lalu keluar lewat telinga kiri. Kita tidak ingin melewatkan begitu saja sabda Tuhan yang begitu penting untuk keselamatan kita. Kita ingin mendengarkan Tuhan dengan rendah hati, meskipun mungkin akan mengguncangkan batin kita. Sebab isi kata-katanya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita diminta untuk mendengarkan pengajaran Tuhan, yaitu anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebagian orang tidak merasa kerasan dengan ajaran ini. Dengan demikian mereka tidak menjadi pengikut Kristus. Sebagian lagi tidak tahan ketika harus mengalami kemiripan apa yang dialami oleh anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan ternyata masih sangat banyak orang menganggap begitu berharga ajaran Tuhan tadi. Mereka berusaha mendengar ulang dalam batinnya dan berjuang dengan rendah hati untuk menghayatinya. Saudara-saudari yang terkasih,
Bagi orang beriman, ajaran Tuhan itu masuk akal. Ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang lain punya slogan, tidak ada pengorbanan maka tidak ada hasil. Kalau tidak ada input maka juga tidak ada output. Kemuliaan bersama Allah itu mesti ditempuh dengan mengalami susah payah. Saudara-saudari yang terkasih, derita atau duka adalah bagian dari kemanusiaan kita. Ada yang punya pengalaman, situasi hidup tetap berat, tampaknya tidak ada resolusi, tidak ada peningkatan dari yang sebelumnya. Semoga dengan ketekunan berdoa dalam masa prapaskah ini, cara pandang kita terhadap kesulitan hidup membuat kita terbuka untuk dirubah oleh Allah. Kesusahan hidup dapat kita satukan dengan derita Tuhan. Dan semoga dengan pertolongan Roh Kudus kita tetap kuat mendengar pengajaran Tuhan dan menjalankannya. Sehingga kita ikut serta mengalami kemuliaan Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari